Boleh ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rusli Usman dari kelompok 3. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang time and coordination. Dari pengertian time, kita bisa lihat sendiri di sini adalah suatu pengembangan dari sistem multiprogram. Ya. Jadi beberapa job yang berada pada memori utama di sini akan dieksekusi oleh CPU secara bergantian. Kemudian pada CPU ini hanya akan menjalankan program yang berbeda pada memori utama. Selanjutnya adalah kita melaju ke coordination. Tadi itu time, di mana sekarang coordination merupakan sekumpulan algoritma yang bertujuan bermacam-macam, namun tujuannya di sini adalah men-share sebagai dasar dalam sistem terdistribusi. Kemudian algoritma ini akan digunakan juga harus mempertimbangkan kegagalan yang terjadi, sehingga bagaimana caranya untuk berhubungan satu sama lain ketika sedang mendesain algoritma. Selanjutnya adalah logical clock and synchronization. Synchronization clock, ini ada alasan-alasan penting sinkronisasi waktu di sistem tersebar. Pertama adalah waktu dapat merupakan kuantitas yang perlu diukur secara akurat untuk mengetahui saat terjadinya suatu kejadian. Jadi waktu di sini sangat diperlukan. Didapat kuantitas di sini diukur sehingga nantinya akan akurat jika ada suatu kejadian yang akan berjalan. Kemudian kedua adalah banyaknya algoritma yang bergantung pada sinkronisasi clock seperti pengelolaan konsistensi data tersebar, kemudian perkiraan autentikasi dan sebagainya. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat logical clock. Kita dapat membuat mekanisme pewaktuan sederhana dengan logical clock ini. Jadi, terdapat pengurutan kejadian-kejadian berdasarkan nilai-nilai clock yang mengikat pada yang dijamin konsisten dengan keterdahuluan sebab. Kemudian selanjutnya adalah algoritma Lamport. Relasi happens before A, B. Di sini kita bisa lihat keterangannya A terjadi sebelum B ya. A, B itu A terjadi sebelum B. Berarti semua proses sepakat bahwa kejadian pertama yaitu A terjadi, kemudian setelah itu kejadian B terjadi. Jadi algoritma A akan terjadi sebelum B juga terjadi. Jadi yang pertama di sini akan tereksekusi adalah B. Kemudian physical clock ini menggunakan atomic oscillator dengan akurasi 10 sampai 13 detik. Keluaran clock atomik digunakan sebagai standar waktu nyata. Selanjutnya model dasar physical clock. Yang pertama itu adalah algoritma Christian. Di sini time server mensinkronkan waktunya dengan UTC dan memberi waktu menurut clocknya ke komputer-komputer bila diminta. Jadi jika memang komputer itu meminta, maka tim servernya ini akan otomatis mensinkronisasi waktunya. Kemudian algoritma Berkeley. Tim server mengirim polling mesin secara periodik meminta waktu saat itu di mesin yang dikirimi. Berdasarkan jawaban timer server itu estimasi waktu lokalnya berdasarkan observasi waktu untuk pengiriman pesan, menghitung waktu rata-rata dan memberi perintah ke mesin lain untuk memajukan dan mengulurkan clock supaya mendapatkan suatu reduksi spesifik. Jadi di sini betul-betul algoritma Berkeley ini akan memantau sepertinya begitu. Di sini tim server mengirim polling secara periodik sehingga betul-betul kejadiannya ini tersinkronisasi dengan baik. Kemudian koordinasi terdistribusi. Nah, ini ada beberapa pendapat bahwa ini pendapat dari Mune dan Sutarto. Kemudian dia memandang bahwa koordinasi merupakan suatu pengaturan usaha sekelompok orang secara teratur untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya suatu tujuan. Jadi disimpulkan dari pendapat tersebut bahwa konsep pemahaman bahwa koordinasi itu suatu kelangsungan, keharmonisan mencapai tujuan yang dapat dicapai melalui kepemimpinan, organisasi dan administrasi itu pengertian dari koordinasi. Nah, di sini terdapat beberapa bagian koordinasi terdistribusi. Yang pertama algoritma koordinasi, yang kedua algoritma ring based, kemudian algoritma pemilihan pemimpin. Nah, ini adalah model sinkronisasi dan asinkronisasi. Kita ketahui sendiri bahwa sinkronisasi itu adalah saling keterhubungan antar suatu sistem. Nah, di sini bisa kita lihat satu kunci kerja dari komunikasi data. Transmitter mengirimkan pesan 1 bit pada suatu saat melalui modem ke receiver. Kemudian receiver atau penerima ini harus menandai awal dan akhir blok dari bit. Juga harus diketahui durasinya
untuk masing-masing bit sehingga dapat sampel lajur dari timer untuk baca masing-masing bit. Volume saya kecil. Nah, di sini sinkronisasi bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama sinkronos dan sinkronos atau timing. Nah, di sini kita bisa lihat pengertian dari asinkronos. Nah, untuk mencegah problem time dengan tidak mengirim aliran bit panjang yang tidak putus-putusnya, bit-bit ini dikirim per karakter pada setiap waktu yang mana masing-masing karakter mempunyai panjang 5 sampai 8 bit. Jadi, setiap karakter itu memiliki panjang karakter 5 sampai 8 bit. Kemudian timing atau sinkronisasinya harus dipertahankan antar tiap karakter. Jadi penerima mempunyai kesempatan untuk mensinkronkan awal dari tiap karakter baru. Kemudian sinkronos atau timing lebih efisien karena blok-blok karakter atau bit-bit ditransmisikan tanpa kode start dan stop. Tetapi tiap blok-blok dimulai dengan suatu pola preamble bit dan diakhiri dengan pola postable bit. Nah, pola-pola ini adalah kontrol informasi. Jadi pola-pola tersebut merupakan kontrol informasi. Waktu kedatangan dan keberangkatan untuk masing-masing bit dapat diramalkan. Frame adalah data plus kontrol informasi. Format frame-nya tergantung dari metode transmisi, yaitu transmisi orientasi karakter dan transmisi bit. Nah, ini kita bisa lihat pengertian dari transmisi orientasi karakter dan transmisi bit. Bisa kita lihat sendiri bahwa blok-blok dapat untuk orientasi karakter. Blok-blok data dikerjakan sebagai barisan karakter. Jadi biasanya itu 8 karakter. Frame-nya dimulai dari 1 atau lebih dari karakter sinkronisasi. Nah, karakter sinkronisasi biasanya disebut dengan SCN yang merupakan bit pattern unik isinya yang diterima penerimaan permohonan dari blok. Selanjutnya transmisi bit di sini ya. Blok-blok data dikerjakan sebagai barisan bit. Tidak ada data maupun informasi kontrol diperlukan untuk menginterpretasikan dalam suatu karakter 8 bit. Nah, ini ada perbandingan sedikit sinkron dan sinkron. Untuk blok-blok data yang cukup besar, transmisi sinkronisasi jauh lebih efisien dari asinkron. Jadi untuk blok-blok yang memang besar, sinkronisasi di sini lebih efisien daripada sinkron. Nah, ini kita bisa transmisi asinkron ini memerlukan overhead 20% atau lebih, cukup banyak ya. Kemudian bila menggunakan transmisi sinkron biasanya lebih kecil dari 1000 bit dan mengandung 48 bit kontrol informasi termasuk flag. Maka untuk pesan 1000 bit overheadnya adalah di sini 48 bagi 1048 kali 100% itu ada 4,6%. Kemudian untuk pengerjaan sinkronisasi ditandai dari awal dan akhir untuk masing-masing bit, kemudian ditandai awal dan akhir untuk masing-masing karakter, kemudian ditandai awal dan akhir dari satu besar datanya. Nah, sinkronisasi dan asinkronisasi. Opsi ini menunjukkan bagaimana proses input dan output ke file system dilakukan. Kemudian sinkronisasi berarti dilakukan secara sinkronisasi, betul-betul terrealisasi dengan baik. Contohnya digunakan pada floppy. Artinya ketika Anda menyalin sebuah file ke floppy, perubahan secara fisik langsung di floppy saat Anda memberikan perintah copy. Jadi betul-betul terrealisasi dengan baik. Jadi itu mungkin cukup sekian dari saya, penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andi, stop Andi. Bisa dipotong itu? Bisa dipotong-potong.